guys, balik lagi ini sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini Angel mau nge-review salah satu stok unit yang ada di Autofam. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, subscribe channel ini dan jangan skip video sampai habis ya. Feel my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it. Oke, ini dia mobilnya ya, Mercedes-Benz GLE 400 yang Coupe Edition. Tahunnya di 2015, tapi untuk pemakaiannya ini di 2016 ya. Tapi untuk nicknya tetap di tahun 2015. Dan untuk warnanya dia silver on black. Jadi eksteriornya warna silver, interiornya warna hitam. Kita langsung mulai dulu dari bagian depannya nih. Oke, kita langsung mulai dulu nih dari bagian depannya. Sebenarnya kalau ngeliat dari bagian depan hampir mirip aja ya kayak GLE 400 AMG biasa gitu. Di bagian depannya sini untuk lampunya dia udah pakai LED intelligent system ya, tapi di bagian bawah dia nggak dilengkapi sama lampu fog lamp. Untuk grill tengahnya pun ini di bagian tengah sini dia pakai aksen es krim dan emblem Mercedes-Benz yang besar banget nih di tengah. Ini kalau lihat dari bagian depannya itu mobilnya emang besar banget ya. Di bagian bawahnya ini dia juga ada aksen es krimnya dan untuk ground clearance-nya dia cukup tinggi ya karena bukan mobil sedan. Ini ada corner sensornya juga, kalian bisa ngeliat nih ada 4 titik. Terus kalau kita lihat mesinnya, oke lanjut ya, untuk Mercedes-Benz GLE 400 Coupe ini sendiri dia cc di 3000 cc V6, untuk tenaganya di 333 horsepower. Untuk kondisi mesin kalian gak perlu khawatir karena di Autofam selalu menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli, dan kalian juga boleh langsung cek dulu nih ya ke dealer resmi di Mercedes-Benz. Untuk bagian atasnya dia udah dilengkapi sama peredam dan untuk penyangganya juga udah hidrolik ya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Free fall. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Kalau dari bagian samping sebenarnya udah kelihatan ya, modelnya tuh agak beda sama GLE 400 yang AMG biasa. Tapi sebelum kita ke belakangnya, kita bahas dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya ini pakai ban Pirelli ya, untuk ukurannya di 275/45, untuk ringnya di ring 21, untuk velgnya dia velg AMG, palang 5 nih ya, kalian bisa ngeliat ini palang 5. Terus lanjut lagi ke bagian spionnya. Untuk spionnya dia udah retract, udah elektrik juga. Di bagian sampingnya dilengkapi sama lampu sen nih, di bagian kiri kanan semuanya ada ya. Untuk bagian atas dan bawahnya dia pakai aksesan silveran nih, dari atas sampai bawah sini. Terus di bagian bawahnya pun disediain footstep karena mobil ini juga cukup tinggi ya. Jadi kalau mau masuk tuh agak susah gitu. Habis itu di sini untuk handle pintunya dia modelnya model tarik ya, bagian depan sama belakangnya. Tangki bensinnya ada di sebelah kanan dan lanjut lagi nih untuk bagian belakangnya. Oke lanjut nih, untuk bagian belakangnya kalian bisa ngeliat ya, yang berbeda dari GLE 400 yang Coupe nih, dari bagian belakangnya kelihatan banget. Ini kalau dilihat sekilas dari atasnya tuh kayak mobil sedan sebenarnya. Untuk stop lampnya dia udah LED juga ya. Terus di bagian tengahnya sini dilengkapi juga sama emblem Mercedes-Benz kalau di bagian tengah. Kalau bagian kirinya tuh ada emblem GLE 400, kalau bagian kanannya ada emblem 4MATIC-nya. Nah untuk kamera mundurnya nih, kalian tebak ya, kira-kira kamera mundurnya ada di bagian mana? Ada di bagian bawah atau bukan? Nah sebenarnya kalau untuk kamera mundurnya ada di bagian tengah sini ya. Jadi ini kalau misalnya kalian di mode R, di mode mundur, ini baru muncul nih, kameranya baru nongol gitu ya. Untuk bagasinya kita tinggal hold aja dari kuncinya. Nah ini udah kebuka ya. Ini untuk bagian bagasinya bisa dibilang luas banget ya, tuh sampai sana ujung situ. Ini bisa dibuka juga. Di bagian bawahnya itu ada ban serep, kunci dongkrak masih lengkap semua. Untuk tutup pintu bagasinya pun udah disediain power back door, kalian tinggal pencet aja sekali udah otomatis nutup. Untuk kondisi eksterior sih sebenarnya ini masih bagus ya, masih mulus juga mobilnya. Dan kita langsung lanjut ke bagian interior ini. Free fall.
Oke, sekarang Angel dari bagian interiornya nih ya. Untuk interiornya dia tuh dominan warna hitam. Terus kita mulai dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya dia pakai black napa leather seat ya. Jadi joknya emang udah kulit, dan untuk pengaturan kursinya udah electric memory seat, baik di kursi driver maupun kursi penumpang bagian depan kiri. Ini udah memori, untuk memory seatnya ada di bagian door trim ya. Untuk memory seatnya sama untuk electric seatnya pun ada di bagian door trim sini. Sebelah handle pintu ya, handle pintu bagian dalam. Terus di bagian bawahnya ini ada pengaturan kaca. Untuk pengaturan kaca, 4 kaca ini semuanya udah auto. Ada Windows lock, terus ini ada pengaturan untuk spionnya juga. Untuk spionnya dia udah elektrik ya. Di bagian bawahnya ini ada tuas buat buka bagasi belakang. Terus ini ada cup holder, ada speaker. Untuk speakernya ini pakai Harman Kardon ya, jadi kalian nggak perlu khawatir nih, untuk kualitas audionya pasti bagus lah gitu. Di bagian kanannya ini ada pengaturan untuk headlamp ya. Untuk headlamp kalian bisa atur untuk autonya. Terus di sini juga ada tuas untuk ini ya, rem tangan. Rem tangannya ada di bagian kanan. Terus tombol start stop engine-nya pun ada di bagian kanan. Lanjut lagi nih untuk bagian setirnya. Untuk bagian setirnya nih, ini untuk setirnya di bagian kiri ini ada pengaturan untuk MID-nya ya. Kalian bisa ngatur di sini. Untuk kilometernya di 56.000. Bagian kanannya ini kalau kalian mau atur volume atau kalian lagi nyetir udah sambung Bluetooth, ada yang telepon atau mau reject, kalian bisa angkat dari bagian kanan sini ya. Di bagian belakangnya ada pedal shift. Untuk pengaturan limit percepatannya ada di bagian bawah kiri. Terus di bagian tengahnya ini juga ada pengaturan untuk setirnya. Nah, ini udah tilt dan teleskopik juga ya, dan pengaturannya udah elektrik. Kalau untuk bagian kirinya ini untuk wipernya ya. Kalau bagian kanan ini untuk persnelingnya. Lanjut ke bagian tengahnya. Oke, untuk bagian tengahnya nih ya, dari layarnya dulu. Untuk Mercy ini dia layarnya tuh nggak terlalu besar ya, dan ini nggak touchscreen. Jadi kalian aturnya dari tengah sini. Ya, ini kalian bisa atur sendiri untuk lihat owners manual. Terus kalau mau setel Bluetooth juga bisa ya. Mau pakai radio atau mau dengar pakai DVD bisa juga. Di sini kalian ada pilihannya, radio, media, telepon. Terus kalau mau pakai navigasi juga bisa. Bagian kanan untuk masukin nomor telepon. Nah, kalau mau pakai CD di bagian tengah sini. Untuk matiin sama nyalain head unitnya ada di bagian tengah. Ini sekalian untuk volumenya. Kalau volume tinggal diputar ke kiri ataupun ke kanan. Di bagian tengahnya ada tombol untuk stability control. Terus ini ada sensor parkir. Terus ada tombol untuk lampu hazard juga. Di bagian bawahnya ada pengaturan untuk AC. Untuk AC-nya dia udah dual zone ya. Jadi kanan kiri kalian bisa atur sendiri nih untuk temperaturnya. Dan untuk kondisi mobil ini tuh semuanya masih berfungsi dengan baik ya. Baik dari AC-nya masih dingin, terus elektrikalnya juga masih berjalan semua, masih fungsi semua pokoknya. Di bagian tengahnya ini ada 2 cup holder, ada pemantik juga ya. Ini bisa ditutup, ini model Cray gitu. Nah, terus ini ada driving mode. Untuk driving mode-nya dia ada 4 ya. Terus di bagian tengahnya ini bisa kalian buka untuk console box tengah. Ada colokan untuk USB-nya juga. Di bagian atasnya ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapin kaca dan lampu ya. Di bagian drivernya nih, di bagian tengahnya ada tempat penyimpanan kacamata juga. Terus untuk di GLE 400 Coupe ini dia juga disediain sunroof ya. Kita coba untuk buka sunroofnya dulu. Ya, tinggal dipencet sekali aja dia udah auto langsung ngebuka. Dan untuk sunroofnya dia cuma segini aja ya besarnya. Jadi emang nggak bisa sampai belakang gitu. Kita tutup dulu. Lanjut lagi ke bagian dashboardnya. Untuk bagian dashboardnya dia juga udah soft touch. Oke, Angel udah di bagian belakang nih ya, dan ternyata di bagian belakangnya cukup luas nih. Kalian bisa ngeliat ya dari bagian legroomnya dulu. Ini padahal tadi kan kursi depannya belum Angel atur gitu ya, masih agak mundur. Tapi ini untuk legroomnya masih ada space nih. Jadi kakinya juga nggak terlalu mentok. Untuk headroom pun masih ada 1 jengkal. Untuk posisi duduknya ini udah mentok ya, jadi emang nggak bisa dimundurin lagi. Udah segini doang.
tapi cukup nyaman untuk posisi duduknya. Di bagian belakang ini bisa untuk 3 orang, disediakan juga 3 headrest di bagian belakang. Ataupun kalian kalau misal duduk berdua atau sendiri bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah sini, dan ada 2 cup holder juga. Untuk cup holder dia ukurannya besar kecil ya, jadi sesuaiin sama ukuran gelasnya. Terus di bagian tengahnya ini untuk AC, tapi untuk pengaturannya tetap dari depan ya, dari bagian belakang kalian nggak bisa ngatur. Di bagian bawahnya ini ada asbak, terus ada power outlet 12 volt di bagian bawahnya. Untuk pengaturan kacanya udah auto semua juga ya di bagian belakang sini. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Mercedes-Benz GLE 400 AMG tahun 2015 yang coupe. Untuk kalian yang penasaran sama harganya, ini harganya kita buka sekitar 965 untuk harga cashnya. Tapi untuk harga kredit atau pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 083 8787 6800. Kita juga ready ya untuk Mercedes-Benz GLE 400 AMG yang biasa, warnanya hitam. Kalian bisa langsung juga cek di Instagram Angel di @angel_autofam. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye! Feel my heart, it's beat tight.